Jadi hari ini kami dari kelompok 4, kami akan membahas tentang peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan Nusantara. Saya Nadia selaku moderator. Ya, saya Naldi. Saya akan mempresentasikan tentang peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan arahan, pedoman, acuan, dan tuntunan bagi bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara keutuhan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi wawasan Nusantara dimaksudkan sebagai penerapan atau pelaksanaan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan nasional. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Implementasi wawasan Nusantara dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik itu dapat diartikan bahwa seluruh kehidupan ketatanegaraan baik menyangkut dasar dan sistem pemersatuan Indonesia. 2. Implementasi wawasan Nusantara budaya atau ekonomi. Dalam ekonomi akan menciptakan tataan benar-benar menjamin pemenuhan kesejahteraan dan kemakmuran. 3. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial. Budaya menciptakan kehidupan masyarakat yang tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan status sosialnya. Yang keempat, ada implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara setiap warga negara Indonesia menurut Sutoyo 2011. Yang kelima, ada implementasi wawasan Nusantara menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi yang merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia menurut Sumarsono 2002. Wawasan Nusantara sebagai cara pandangan bangsa Indonesia mengenai tanah airnya yang merupakan bangsa kepulauan sangat diperlukan dalam upaya menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Wawasan Nusantara yang harus menjadi acuan, arahan, dan tuntun bagi setiap warga negara sebagai individu untuk mengubah pola pikir, sikap, dan tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok ataupun kepentingan pribadi. Pemahaman konsep wawasan Nusantara sudah seharusnya dapat kita tunjukkan dengan sikap yang menjunjung tinggi semangat kebangsaan atau nasionalisme dan semangat rela berkorban untuk kemerdekaan, kemajuan, dan kejayaan bangsa atau patriotisme sebagai perwujudan dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan teman saya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peranannya. Yang pertama, peranannya ini dapat dilakukan di lingkungan sekolah, yang dimana dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu dapat dilakukan dengan cara sikap hormat dan hikmatnya setiap murid dalam menjalankan upacara bendera maupun upacara-upacara lainnya yang bersifat atas kemerdekaan negara kita sendiri. Yang kedua, dapat juga dilakukan dengan menjaga sikap toleransi antar siswa yang berbeda suku, ras, budaya, maupun agama. Yang ketiga, dapat dilakukan dengan cara mengadakan perlombaan-perlombaan atau kegiatan-kegiatan yang bersifat interaksi sosial antar siswa. Nah, contohnya kayak 17 Agustus atau kegiatan-kegiatan bakti sosial lainnya yang dapat menerapkan persatuan dan kesatuan pada setiap siswa. Yang keempat, dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjalin kerjasama dengan negara lain atau contohnya dengan cara pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar ini
ajang-ajang yang seperti ini dapat dijadikan sebagai ajang untuk para negara-negara lain mengerti lebih luas tentang kesenian dan kebudayaan negara Indonesia sendiri. Dan yang kelima, yang terakhir ini adalah dapat dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan atau organisasi-organisasi yang telah disediakan sekolah, dan terutama yang terbilang aktif. Nah, contohnya seperti organisasi OSIS. OSIS yaitu organisasi siswa intrasekolah. Yang kedua, dapat mengikuti kegiatan pramuka, Praja Muda Karana, yang pada biasanya atau pada umumnya kegiatan atau organisasi pramuka ini bersifat wajib pada setiap sekolah. Yang ketiga, Paskibra. Nah, organisasi Paskibra itu sendiri adalah pasukan pengibar bendera, yang dimana sering kita temukan setiap kali kegiatan upacara bendera ataupun upacara kemerdekaan lainnya. Yang keempat, ada organisasi PMR, Palang Merah Remaja, yang dimana pada biasanya organisasi PMR ini bekerja sama dengan tim UKS, yaitu tim unit kesehatan sekolah, untuk menjaga merah remaja, yang dimana pada biasanya organisasi PMR ini bekerja sama dengan tim UKS, yaitu tim unit kesehatan sekolah, untuk menjaga kesehatan para siswa-siswa atau para murid-murid atau bahkan para orang-orang di dalam sekolah tersebut. Nah, jadi keempat organisasi tadi yang pada umumnya selalu bekerja sama untuk membangun dan mencapai tujuan bersama mereka. Dan selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Dua, di lingkungan rumah dan masyarakat. Yang pertama, mencintai peradaban negeri. Yang kedua, berperan aktif dalam kegiatan sosial, misalnya Karang Taruna yang berperan aktif dalam hari kemerdekaan dan hari nasional lainnya. Yang ketiga, mengibarkan bendera merah putih pada saat perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia dan hari nasional lainnya. Yang keempat, bersikap menghormati atau menghargai segala perbedaan yang ada di masyarakat berkaitan dengan agama, suku, ras, atau bahasa yang sebagai perwujudan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika.